Sumpah ya, lain kali tuh hati-hati deh kalau terima pemberian dari orang lain. Karena bisa jadi nyawa lu jadi taruhan. Oh guys, hello. So please welcome to CFD, Cerita Followers Dinda. Oke, jadi cerita gue kali ini datangnya dari gadis cantik asal Flores yang tinggalnya di Bali. Tapi di sini orang Flores. Coba komen ya. Followers gue kali ini namanya Maria. Semua ini berawal dari kisah cintanya ayah dan ibunya Maria. Mamanya Maria berasal dari Bali yang beragama Hindu, lalu menikah dengan papanya Maria yang orang Flores beragama Katolik. Tidak bisa mau ya, jadilah mamanya Maria berpindah agama mengikuti papanya Maria ke agama Katolik dengan beberapa ritual tradisi yang harus dilakukan oleh papanya Maria. Atau kita bisa bilang pamitan gitu ya dengan agama sebelumnya. Lalu mereka memilih tinggal di Flores. Lalu Maria lahir di Flores juga. Pada tahun-tahun tersebut di mana orang-orang mengalami krisis ekonomi, keluarganya Maria justru malah paling makmur di antara tetangga-tetangganya yang lain. Ibaratkan rumah tetangganya ini tuh masih kayu dan triplek. Sedangkan rumah keluarganya Maria udah menggunakan tembok beton. Bangunannya memang nggak mewah, cuma terlihat kokoh dari luar dan cukup luas, ya intinya paling menonjol lah di daerah itu. Daerah rumahnya Maria juga memiliki tetangga yang berbentuk lingkaran. Bisa dibilang kalau di Bali itu kayak seminatah, tapi juga dikelilingin kebun cengkeh dan tebing. Bagian bawah tebing itu ada sungai. Bayang nggak daerahnya kayak gimana? Pasti masih asri banget ya. Dan di zaman itu juga orang-orang di daerah tersebut masih memburu babi hutan. Jadi kadang papanya Maria pergi ke bawah bersama beberapa warga buat cari babi hutan. Mamanya Maria sedang hamil adiknya Maria. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau ibu hamil itu tuh lebih sensitif. Bukan cuma secara emosional, tapi juga sensitif akan hal-hal mistis. Jadi di setiap jam 2 malam, mamanya Maria ini tuh selalu kebangun karena selalu mendengar suatu benturan kayak badan atau kepala yang kejedot. Nah, karena mamanya Maria nggak berani ngecek sendirian, akhirnya mamanya Maria membangunkan papanya Maria untuk mengecek sumber suara itu tuh dari mana sih. Tapi pas disamperin sumber bunyinya, ya gak ada apa-apa. Suara itu terdengar setiap malam. Nggak itu jadi kebiasaan mamanya Maria bangun jam 2 malam untuk memastikan suara itu dari mana dan itu suara apa. Oh ya, dan FYI, mamanya Maria ini tuh punya warung kopi dan papanya Maria masih jadi tukang ojek. Tapi jangan salah, tahun 2004-2005an gitu, pendapatan ojek tuh masih besar loh. Hanya nggak heran kalau keluarganya Maria itu tuh paling makmur di antara yang lainnya. Karena nggak mungkin mamanya Maria meninggalkan Maria sendiri di rumah. Setiap pagi, mamanya Maria membangunkan Maria untuk ikut berjaga di warung kopi. Karena warung itu berada di perbukitan, pastinya hawanya dingin ya. Dan Maria jadi sering banget kena pil. Long story short, siang hari, waktu Maria lagi main, di sekitar warung mama Maria katanya ada yang manggil. Mamancik. Sama mamanya Maria dijawab, "Iyo," tapi nggak ada orang sama sekali. Mamanya Maria mungkin pikir, ya salah denger aja. Dan malamnya, mamanya Maria ini tuh ketindihan. Which is itu bahaya banget ya buat orang hamil. Apalagi hamilnya hamil besar. Tapi alhamdulillahnya nggak apa-apa loh. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi, tetangganya Maria mendatangi rumahnya Maria untuk memberikan pisang. Makanlah pisang itu sama Maria kecil. Gak butuh waktu lama, Maria jatuh sakit. Sakitnya ini tuh nggak wajar, tiba-tiba banget. Maria sampai jadi kurus. Karena kata mamanya Maria, selama 3 hari Maria sakit, Maria sama sekali nggak mau makan. She's always starving. Tiap dia coba telan makanan, dia selalu muntah. Dan di malam ketiga, di jam 2 malam, suara benturan itu nggak ada. Tapi mamanya Maria kebangun karena Maria teriak-teriak, tantrum gitu. Sampai-sampai tetangga-tetangga itu dengar teriakan si Maria. Dia teriak nangis-nangis minta nasi. Kalau orang normal minta nasi ya udah sih minta nasi gitu. Tapi kalau si Maria ini tuh beda. Tingkah lakunya juga beda banget pokoknya. Saat itu di rumahnya Maria ini tuh nggak ada nasi, cuma ada beras. Dan kalaupun dimasak itu butuh waktu. Dengan Maria udah kayak orang sakau. Akhirnya papanya Maria ke rumah tetangganya di jam 2 malam untuk meminta nasi. Untungnya tetangganya masih ada nasi loh. Berikanlah itu semangkok nasi tanpa lauk. Udah diberikannya itu nasi, kata mamanya Maria, matanya Maria ngelihat makanan itu udah kayak ngelihat makanan yang gak pernah dia makan sebelumnya. Sampai air liurnya tuh netes-netes gitu. Maria makan menggunakan tangan, tapi kayak mencengkram gitu. Gaya makannya kayak binatang yang gak pernah makan. Tahu kan maksud gue? Makannya pun gak dikunyah, kayak langsung ditelan gitu. Orang tuanya Maria ngelihat itu tuh kayak kaget banget, shock. Kemarin-kemarin gak mau makan, tapi ini makan cuma nasi doang kayak lahap banget. Tetangga mereka yang memberikan nasi pun
ikut penasaran apa yang terjadi sama keluarganya Maria. Soalnya papanya Maria minta nasi tuh kayak tergesah-gesah gitu. Akhirnya dia mendatangi lah rumah Maria. Lalu dia melihat Maria yang lagi makan. Dia langsung shock dan dia teriak, "Jangan dikasih, dia minta bekal sebelum dia mati." Refleks papanya Maria langsung buang mangkok itu. Tapi nasi terakhir berhasil Maria telan. Lalu Maria langsung gak sadarin diri. Kata mamanya Maria dan tetangganya, Maria ini tuh udah gak ada nafasnya. Saat itu mamanya Maria kejer. Udah gila lah pokoknya. Siapa yang gak sedih lu kehilangan anak? Papanya Maria juga gak berhenti nangis. Sedangkan tetangganya Maria sibuk banget ngangkat-ngangkat Maria kayak mencoba ngebangunin dia. Tapi dirampas lagi sama papanya Maria dan taruh Maria di kamar. Papanya Maria langsung hidupin seluruh lilin di sudut-sudut rumahnya sambil berdoa, "Tuhan, ini hanya ujianmu. Tolong jangan ambil putri saya. Ampuni dosa kami jika kami lalai dalam merawat. Tapi jangan ambil dia, Tuhan." Kalimat itu terus diserukan berkali-kali. Papanya Maria juga gendong Maria sambil nangis-nangis. Tetangganya juga bantu nenangin. Tapi yang namanya keajaiban, itu udah pasti terjadi di tengah-tengah orang baik. Papanya Maria tiba-tiba jatuh pingsan. Maria terlepas dari dekapan papanya, dan Maria langsung siuman. Mamanya Maria refleks langsung meluk Maria. Kemudian papanya bangun dan langsung meluk Maria juga. Lalu keesokan harinya, papanya Maria cerita ke mamanya Maria kalau di malam kejadian itu ada sesuatu di dalam dirinya Maria yang keluar dari tubuhnya Maria sehingga menabrak papahnya Maria. Makanya kenapa papanya Maria langsung jatuh pingsan. Energi dari sesuatu ini udah pasti negatif. Untuk wujudnya nggak begitu kelihatan jelas. Karena kejadiannya kayak cepat banget gitu. Saking geramnya, mamanya Maria telepon neneknya Maria yang di Bali. Ceritalah kejadian yang menimpa Maria. Di jam 8 malam itu, Maria udah tidur. Juga papanya Maria lagi nganterin orang ke daerah yang jaraknya tuh lumayan jauh dari rumah mereka. FYI, jam tersebut orang-orang tuh udah jarang banget ada yang keluar. Tempat tinggal mereka itu di perbukitan. Dia kalau malam udah pasti dingin dan juga gelap. Balik lagi, di tahun-tahun tersebut, daerah timur sana tuh emang minim banget penerangan. Gak lama setelah selesai tutup telepon, mamanya Maria nih denger suara benturan itu lagi. Awalnya ngerasa aneh. Biasanya suara-suara kayak gitu tuh kedengarannya pas jam 2 malam. Ini baru jam 8 malam udah muncul aja nih suaranya. Suaranya juga bukan dari atap rumahnya mereka, melainkan dari dinding luar rumah mereka. Mamanya Maria coba ngecek sendiri lewat jendela yang ada di kaki kasurnya kamarnya mamanya Maria. Dan betapa kagetnya, mamanya Maria ngeliat kepala nenek-nenek rambut panjang, matanya merah full dengan darah. Kepalanya itu tuh nyambung sama organnya. Kalau kita bilang ya kuyang ya, nasi kuyang ini tuh ngebenturin kepalanya ke dinding rumahnya Maria. Refleks dong, mamanya Maria teriak. Pastinya membangunkan Maria. Masih terekam jelas sama Maria kalau pas dia bangun, dia tuh ngeliat mamanya yang udah lemes lagi pegangan lemari. Karena Maria masih kecil ya, bisa apa? Dia cuma bisa nangis. Lalu mamanya Maria langsung telepon papanya Maria untuk segera pulang. Dan posisi papanya Maria emang udah deket banget sama rumah. Lalu papanya Maria membawa temennya 3 orang, sambil membawa obor juga. Lalu mamanya Maria cerita lah sama apa yang dia lihat. Papanya dan 3 orang temennya ngecek sekeliling rumah dan tidak menemukan apapun kecuali tersebar bau anyir di sekeliling rumah mereka. Setelah selesai berkeliling, papanya ngobrol dengan 3 orang temannya di ruang tamu. Maria akhir-akhir ini banyak cerita serem yang terjadi di rumah gue. Jadi rumah gue tuh gue denger suara. Sekarang tuh jam ini ya. Sekarang tuh jam 00.51. Jadi gue cerita tengah malam, tapi gue bodo amat. Jadi rumah gue tuh lagi direnovasi akhir-akhir ini. Terus dulu, semasa kakak gue masih tinggal di rumah, kakak gue tuh sering bilang kalau setiap ada renovasi di rumah gue, pasti suaranya tuh awet sampai malam. Suara renovasinya tetap terdengar meskipun tukangnya udah pulang. Dan biasanya kan kalau gue renovasi di rumah, pasti tuh yang direnovasi itu tuh taman. Sedangkan kamar gue letaknya itu di sebelah dapur, jauh dari taman depan rumah gue. Yang kamarnya terletak di depan taman rumah, itu tuh kamarnya kakak gue. Sampai adik gue sekarangnya nempatin kamarnya kakak gue. Berhubung kakak gue kan udah cabut ya, gara-gara nikah. Dan adik gue cerita hal yang sama. Adek gue ngomong kayak sekitar jam 11 malam itu tuh udah mulai tuh suara dok 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 gitu, kayak ada orang yang lagi renovasi di taman depan. Sampai akhirnya kemarin renovasinya pindah ke dapur. Gue kemarin tuh udah takut karena jangan-jangan kalau dapur yang direnovasi
Giliran kamar gue nih, ntar nih yang kedengeran suara renovasinya. Karena kan kamar gue tadi di sebelah dapur. Terus habis itu pas malam, suara dok-doknya tuh ternyata gak di dapur guys. Suara dok-doknya itu tuh di kamar mandi. Gue nggak ngerti kenapa suara pakunya tuh di kamar mandi. Gue sampai gak berani ke kamar mandi semalaman karena gue takut. Akhirnya pas besok paginya, gue kan mau mandi ya, terus gue cek dan ternyata di kamar mandi gue ini ada rak baru yang ditempel di dinding. Jadi mungkin pas gue ke kantor, gue nggak tahu ya kalau ternyata di kamar mandi gue ini ada renovasi penempelan rak itu, dan bunyinya itu yang awet di kamar mandi. Untungnya sih renovasi yang di dapur udah berhenti ya, tapi renovasi di taman masih berlanjut sampai hari ini. Dan gue nggak tahu adek gue sekarang denger atau enggak.